KPU akan menetapkan hasil pemilihan presiden yang dilakukan 9 Juli lalu. Penetapan berdasarkan real count dari 34 provinsi, ini artinya rakyat Indonesia akan segera mengetahui secara resmi siapa pemimpin negeri untuk periode 2014-2019. Bersama saya Marisa Anita, Suara untuk Negeri akan menemani Anda dalam momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Penghitungan perolehan suara yang digelar oleh KPU masih saja berlangsung. Penetapan hasil dari 34 provinsi masih juga berusaha untuk ditetapkan karena sejauh ini menurut informasi yang kami dapatkan sudah ada 30 provinsi dan tinggal kira-kira 3 lagi yaitu di daerah Sumatera Utara, kemudian Papua dan juga tentunya rekapitulasi suara dari luar negeri. Dan untuk mengetahui sudah sampai mana kira-kira pelaksanaan rekapitulasi suara ini, kami terhubung dengan Ardia Rahma di gedung KPU Menteng, Jakarta Pusat. Ardia, bisa mendengar saya? Ya, rapat pleno rekapitulasi hasil suara nasional pemilihan presiden 2014 masih terus berlanjut setelah tadi tim kampanye nasional dan juga saksi dari Capres dan Cawapres nomor urut 1 Prabowo Hatta meninggalkan Komisi Pemilihan Umum. Namun rekapitulasi masih terus berlanjut dan saat ini sedang dilakukan rekapitulasi untuk Papua. Dan tadi memang ini rekapitulasi ke-32 setelah tadi sudah ada Maluku Utara dengan hasil untuk Prabowo Hatta 306, 792, sedangkan Jokowi JK 256.601, sementara untuk DKI Jakarta Prabowo Hatta 2.528.064, sementara Jokowi JK 2.859.894. Dan tadi yang provinsi paling baru dibahas itu untuk Prabowo Hatta di Provinsi Jatim 10.277.088, sementara untuk Jokowi JK 11.669.313. Walaupun rencananya KPU akan menyelesaikan pada hari ini pada pukul 4, namun perkiraan akan agak molor karena masih ada Provinsi Sumatera Utara dan juga akan ada pengesahan dari TPS di luar negeri. Dan untuk dari KPU sendiri tadi setelah menerima surat dari Prabowo Hatta belum memberikan statement apapun mengenai mundurnya tim Kamnas dan juga saksi dari Capres Prabowo Hatta. Marisa. Bagaimana dengan kondisi KPU terkini, Ardia? Terutama terkait dengan para pendukung dan sebagainya, pengamanan dan sebagainya. Suasana terkini. Ya, kalau di dalam gedung KPU sendiri aman, seluruh yang masuk ke dalam gedung KPU termasuk ke ruang rapat pleno ini masih aman karena dijaga ketat oleh petugas yang menggunakan ID atau keterangan dari KPU hanyalah yang bisa masuk ke rapat pleno, namun untuk dari pendukung ataupun relawan tidak boleh memasuki gedung KPU. Sementara untuk sekitar KPU sendiri ada sekitar 22.500 petugas gabungan dari TNI dan Polri yang menjaga mulai dari ring 1 di dalam gedung KPU, lalu ada di halaman ada water cannon juga, lalu di sepanjang depan jalan KPU hingga akses jalan menuju KPU termasuk dari Hos Cokro Aminoto hingga di sekitar Menteng. Marisa. Tadi Anda juga sempat mengatakan bahwa proses perhitungan suara dari Sumatera Utara dan juga luar negeri masih berlangsung. Apakah Anda memiliki informasi, sudah sempat berbicara dengan Komisioner KPU, kira-kira perkiraannya hasil rekapitulasi suara itu akan diumumkan pada pukul berapa? Karena jelas ini agak terlambat begitu, Ardia. Ya, belum, karena memang terakhir tadi pada siang tadi dari KPU sendiri masih optimis bahwa pengumuman akan dilaksanakan pada pukul 4. Namun kita masih menunggu apakah seluruh ke-33 provinsi ini akan selesai pada pukul 4. Kita semoga saja tidak molor ya.
Baik, untuk sementara terima kasih banyak Ardia Rahma langsung dari KPU dari lantai 28 The East Kuningan Jakarta Selatan. Selama 1 jam ke depan saya akan temani Anda dan tentunya saya tidak sendirian karena sudah hadir di studio seorang budayawan, mantan wartawan juga, merangkap aktor, seniman, musisi hingga penulis Sujiwo Tejo. Selamat sore Mbak Tejo. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Saya ini sebenarnya mau langsung tanya-tanya, cuma tadi Mbak Tejo bilang, enggak Marisa, saya mau perform dulu. Iya. Saya mau perform, mau copat. Mungkin saya persilakan dulu. Mau berdiri atau duduk? Duduk aja. Oke, duduk. Baik, silakan. Silakan Mbak Tejo. Ya. Mau Ini copat? mau copat Ya. micil. Untuk Micil. micil itu ada satu. Do piyong ban, jam berapa ini? Ada orang ngamuk, tidak sudi real count KPU-nya. Meja kursi janganlah dibanting, jikalau tak sudi protes MK hayu. Itu baru bikinnya? Baru 15 menit yang lalu? 15 menit yang lalu, karena ngelihat Marisa Anita makin langsing, lencir, kalau kata orang Jawa itu. Yakin karena ngelihat saya, bukan karena ngelihat ada salah satu calon yang tadi baru konvers. Itu maknanya apa tadi? Mungkin bisa Ya maknanya, ya kalau ada jalur hukum yang lain, ayo dibikin jalur hukum. Siapapun, bisa Mas Jokowi, bisa Mas Prabowo, sama aja dua-duanya. Saya itu orang netral. Oh gitu, tapi kemarin nyoblos toh? Nyoblos. Mana cari ini coba lihat. Masih ada. Masih ada, masih agak-agak ungu. Boleh nggak tahu nyoblos siapa sih, Mbak? Janganlah. Jangan. Oh. Tapi saya nggak nyoblos yang mainstream, itu aja. Oh iya. Saya. Tapi kalau misalnya ngelihat perolehan suara terakhir itu dua-duanya kayaknya hampir imbang gitu. Berarti Hampir dua-duanya imbang. mainstream dong? Enggak, tapi mainstream dari media maksudnya, yang kalau nggak milih itu dianggap nggak gaul. Oh gitu. Artinya karena selalu ada gembar-gembar gitu, makanya saya males milih. Saya pilih yang nggak mainstream. Bahwa kalaupun nanti bukan kalah, ya nggak apa-apa. Masa nggak ada yang kalah. Masa milih yang nggak mainstream gitu, masa milih salah satu calon hanya alasannya nggak mainstream sih? Kasian kalau nggak ada yang... saya dari dulu... Misalkan di wayang kulit ada Kurawa, ada Pandawa ya. Yeah. Orang semua ngelihat Pandawa, saya ngeliat Kurawa gitu. Saya lebih suka yang Ini masalah negara loh, Mbak. Loh iya, Ya biar apa? imbang. Oke. Terus kalau misalnya udah ngeliat sekarang kan hasil rekapitulasi soalnya kayaknya pepet-pepetan gitu. Apa sih harapan dari Mbak Tejo gitu selaku apa ya? Ya kan selain budayawan, mantan wartawan, seniman dan sebagainya juga bagian dari masyarakat. Itu harapannya seperti apa sih? Harapanku dalam tembang lagi. Oh ya, coba silahkan ditembangkan. Mas Jokowi, Mas Prabowo dan pendukung, ayo tetap dalam janji. Satu padu setiap hari buk rembugan. Gitu. Jadi intinya message-nya damai gitu ya? Iya kan, katanya kita satu bangsa. Iya. Gitu loh. Karena saya mau cerita, di wayang itu ada namanya, ada seorang raja, namanya Yarasanda. Itu ada ibu-ibu, ada raja yang nggak punya anak, terus dikasih mangga. Mangga ini ternyata begitu diterima oleh raja, dia lupa raja itu, istrinya 2. Akhirnya dibagi 2 supaya adil. Dibagi 2, satu dikasih istri yang satu dikasih istri yang 2. Keluarlah bayi separuh-separuh. Separuh itu digabungkan sama raksasa di hutan, namanya ada raksasa di hutan. Artinya apa? Lemah. Begitu ketemu Bima dengan gampang dia dipecah lagi 2, menjadi 2.
intinya yang ingin saya katakan, nggak mungkin kalaupun suara itu sama 50-50 terus presiden itu 2 juga nggak mungkin kan. Iya, nggak mungkin. Jadi, yang saling ngeklaim sama-sama menang gitu. Jadi intinya gitu. Karena presiden tetap harus satu. Ya kira gitu. Kan Saya mana jagoin Anita kan, kenapa nggak jadi presiden gitu? Janganlah. Bayangkan ya, Mbak. Saya sebetulnya bingung loh, Mbak. Apa? Ada orang yang mau jadi presiden. Saya mikir gitu, ini stres banget jadi presiden yang ngurusin negara. Mungkin karena nggak ada kerjaan. Wih? Kalau kita kan ada kerjaan sebagai penyiar, teman-teman itu sebagai kameraman, iya kan, ada yang sebagai produser. Nah, kalau nggak ada pekerjaan, nganggur daripada nganggur ya jadi presiden. Tapi mungkin hatinya super mulia kali sampai mau jadi presiden gitu ya, Mbak? Itu kerjaan nggak mudah loh, Mbak. Iya toh? Oh, nggak juga ya, Mbak? Tergantung sih, Anita. Mau jadi presidennya itu karena dendam atau karena cita-cita. Ada banyak dalam sejarah kebudayaan orang-orang yang naik presidennya itu karena dendam. Misalkan mau Sedung, misalnya Hitler, karena dendam sama ayahnya juga kan, kalau Hitler sama gurunya dinyek terus kan. Saya berharap presiden kita ke depan tuh jadi presiden karena cita-cita, bukan karena dendam. Tapi Indonesia ini kan masih banyak problemanya ya. Kayaknya kalau misalnya kita ngomong problema itu tiap negara punya problema gitu. Nah kalau misalnya setiap orang punya problem, Iya, jomblo makanya. ada problem, Oh, tapi iya. punya pasangan juga ada problem juga. Iya. Nggak ada yang nggak ada problem. negara apalagi lebih banyak problem lagi Iya, kan. Kira-kira kalau misalnya ngelihat gitu, oh ini kayaknya problem Indonesia ini kayaknya di bagian sini. Apa kira-kira sih PR yang apa pekerjaan rumah untuk presiden 2014-2019 menurut Mbak Tejo? Kalau misalkan Mas Jokowi jadi naik, yang saya titip pesan adalah revolusi mental. Kalau yang disebut revolusi mental itu betul-betul revolusi mental. Maksudnya? Artinya banyak orang Indonesia yang sebetulnya bukan sifatnya, tetapi hanya diklaim, hanya digembar-gemborkan. Maksudnya gimana? Misalnya Ramatama, enggak juga. Misalkan gotong royong, enggak juga. Semua hitung-hitungan. Sekarang apa di Indonesia yang enggak ada door prize, cuman layatan kan? Semuanya ada door prize. Orang males datang kalau nggak ada door prize. Reuni aja ada door prize. Jadi semuanya bisa dibeli. Kecuali layatan ya. Layatan belum ada door prize. Ya jangan dong. Makanya nggak tahu kalau. Nah, revolusi mental yang aku maksud, tugas Mas Jokowi atau Mas Prabowo kalau jadi menjadikan kalau kita bangsa Ramatama memang betul-betul ramah, nggak cuma di billboard pariwisata. Kalau kita bangsa yang gotong royong, memang betul-betul gotong royong. Nggak cuma dibilang oleh Soekarno. Satu yang ingin saya katakan, Mbak Risa Anita, kita itu bangsa pendendam. Itu yang Masa sih, Mbak? istilah amok itu lahirnya di kita. Di kamus bahasa Inggris itu amok dari kita. Amok, iya. Kita itu kalau sudah benci sama orang, tak pateni kue nganti sak cindelabangi. Jadi aku titeni kamu sampai anak cindilabang itu anak tikus yang merah-merah. jadi bukan cuma ngebasmi tikusnya. Itu sifat orang Jawa yang harus kita akui. Kita akui secara sama-sama, ya memang bangsa Jawa bagus, kerisnya maju, ada Borobudur, tapi pendendam. Nggak ada orang yang dendam menurut aku di dunia, yang nggak ada istilah. Istilah itu kan mewakili karakter. Nggak ada frase, tak pateni kue nganti sak cindilabangmu. Tapi kali ini kalau misalnya kita ngelihat apa ya antusiasme masyarakat gitu ya ngelihat Pilpres ini bisa dong kita berevolusi menjadi bangsa yang tidak pendendam gitu loh. Aku berharap bisa. Aku berharap bisa. Sekarang aja misalnya kita lihat gitu ya Pilpres ini kok sejauh ini sudah berjalan cukup kondusif gitu. Tadi aja kalau misalnya kita lihat pernyataan dari Prabowo kita mengatakan bahwa tenang ya pokoknya para pendukung itu nggak boleh ada yang rusuh lah istilahnya gitu. Aku berharap salah satu kandidat tahun depan tuh kamu. Bayangkan coba menjelang pemilihan umum, menjelang rekapitulasi KPU, saya berharap rambutnya kemerahan di semeter. Ya, aku serahkan pada KPU. Apapun, kalaupun aku nggak jadi presiden, aku akan tetap siaran di Net TV. Nah, gitu. Kan nggak. Coba, asli kan damai kan? Iya damai. Nah kita mau break sebentar ya Mbak ya. Sambut Presiden baru 2014 Fara untuk Negeri masih akan berbincang dengan tamu kita hari ini. Tetaplah di Net.